saat ini kan wilayah Bali sudah masuk ke wilayah PPKM level 3. Padahal dalam beberapa hari terakhir penerbangan internasional sudah dibuka nih. Nah, lantas seperti apa nih nasib pariwisata Bali apalagi di tengah lonjakan kasus COVID-19? Pertanyaannya siapa nih yang akan ke sana, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih CNBC sudah mengundang kami dalam diskusi ini. Om Swastiastu, Pak Gubernur. Eh, Kami mengambil kebijakan berdasarkan telahan dan juga masukan nasihat dari para pakar maupun juga ahli, dan data-data terakhir menunjukkan bahwa diberlakukannya PPKM darurat level 3 ini tentunya disesuaikan dengan penanganan pandemi Omikron. Kami melihat tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, sebagai data tambahan juga tingkat dari penularan COVID-19 yang meningkat, namun dari segi dampak gejalanya bagi masyarakat dikategorikan sedang, ringan, malah banyak yang tidak bergejala. Oleh karena itu, kami yakin bahwa kebijakan untuk membuka kembali Bali dengan penurunan karantina menjadi 3 hari, dan juga PPKM darurat level 3 yang sudah disesuaikan tingkatnya dari 25% menjadi 50%, akan berdampak positif terhadap pariwisata Bali dan juga menjadi momen kebangkitan ekonomi kita dan juga membuka peluang kerja dan lapangan usaha yang besar bagi masyarakat Bali. Mobilitas masyarakat di Bali terpantau relatif stagnan di tengah PPKM level 3 ini, masih di bawah situasi pre-pandemi COVID-19, tapi kami yakin dengan wisatawan mancanegara mulai memasuki Bali, wisatawan domestik juga, kita akan melihat satu perkembangan yang positif, baik dari dampak ekonomi, karena dengan penerbangan dan transportasi yang semakin bertambah menuju Bali, dengan persyaratan yang semakin dilonggarkan, kita yakin pariwisata Bali dan ekonomi Indonesia akan pulih ke depan, Sasha. Oke, berarti minggu depan kan karantina PPLN ini akan diperpendek durasinya menjadi 3 hari, bahkan saat ini tengah diupayakan kalau misalkan situasinya membaik bahkan tidak ada karantina nih di Bali. Tanggapannya seperti apa sih Pak Sandi dan juga pertimbangannya apa saja? Ya, kami merumuskan kebijakan tersebut berbasiskan data dan sains, di mana para pakar dan para ahli, guru-guru besar memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis dan medis. Jadi kebijakan untuk mengurangkan hari karantina dari 5 menjadi 3 hari ini tentunya agar upaya kita penanganan pandemi dan juga pembukaan ekonomi kita khususnya di destinasi wisata itu bisa kita lakukan secara seimbang. Nah, kami juga memberikan untuk pertama kalinya guidance atau panduan kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bahwa jika protokol kesehatannya bisa dijalankan secara ketat dan disiplin, jika kita bisa mengamati situasi pandemi COVID-19 yang terkendali, maka kita memberikan panduan 1 April kebijakan karantina ini akan dibebaskan. Dan tentunya ini perlu dukungan semua pihak dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin dan meningkatkan penerima vaksin, terutama juga yang booster. Jadi ini yang sekarang kami dorong dan harapannya mudah-mudahan dengan sistem bubble dan penurunan jumlah karantina ini kita akan mampu untuk melihat peningkatan dari pariwisata dan kebangkitan ekonomi kita. Jangan lupa ada 35 juta di sektor parekraf masyarakat Indonesia yang menggantungkan penghidupannya. Jadi kita perlu hadir dengan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sasha.